Ya, imitasi itu adalah tindakan seseorang yang meniru, tapi menirunya sebagian, kemudian pasangannya atau berdekatan pengertiannya itu dengan identifikasi, yaitu meniru seseorang tetapi lebih dalam ya, menirunya itu hampir secara keseluruhan. Kemudian ada sugesti dengan motivasi. Kalau sugesti itu adalah dorongan dari seseorang yang diberikan kepada orang lain, kemudian tanpa ada proses berpikir ya langsung dilakukan gitu. Sementara kalau motivasi itu sama, diberikan dari seseorang kepada orang lain tapi melalui proses berpikir. Dan terakhir adalah ada simpati dan empati. Kalau simpati itu perasaan tertarik kepada orang lain tetapi hanya tertarik saja. Nah, berbeda dengan empati, tidak hanya tertarik kepada orang lain tapi juga ada semacam perasaan yang mendalam atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Biasanya membedakan simpati dengan empati, ya, kalau simpati itu dia hanya perasaan saja. Tetapi kalau misalkan empati itu ada perasaan dan lebih dalamnya juga disertai dengan tindakan. Contoh yang paling umum disebut simpati itu ketika misalkan kita melihat seseorang di jalanan tidak punya rumah, atau misalkan gelandangan, kemudian kita dalam hati berkata kasihan melihat orang tersebut, tapi kita tidak membantu. Nah, itu adalah contoh dari simpati. Tapi ketika misalkan kita melihat orang yang tadi di jalanan, kemudian ada keinginan kita membantu, ada tindakan, nah itu masuk kategorinya sebagai empati. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum ada interaksi asosiatif yang mengarah pada persatuan atau kerjasama, dan yang kedua itu nanti ada interaksi sosial disosiatif yang cenderung mengarah kepada perpecahan. Nah, untuk yang asosiatif itu ada kerjasama, kemudian ada akomodasi. Kalau kerjasama ya berarti interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk tujuan yang sama ya. Kemudian nanti ada jenis-jenisnya, ada cooperation, kemudian ada bargaining, kemudian ada coalition, dan ada joint venture. Kalau yang kedua, interaksi sosial asosiatif itu adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah yang pertama, pengertiannya proses penyesuaian dari seseorang atau kelompok yang awalnya itu bertentangan, kemudian pada akhirnya bisa saling berdampingan, atau sering juga dikenal akomodasi itu adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik. Nah, maka nanti jenis-jenis akomodasi itu banyak sekali ya. Ada mediasi, ada adjudikasi, kemudian juga ada koersi dan lain-lain. Kemudian nanti ada yang ketiga, asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Nah, asimilasi dan akulturasi ini hampir mirip, yaitu sama-sama interaksi yang di dalamnya terjadi pencampuran dua budaya menjadi budaya yang berbeda. Cuma bedanya kalau asimilasi pencampuran dua budaya yang dia menghilangkan ciri asli dari budaya masing-masing ya. Contohnya misalkan sering dilambangkan budaya A itu lingkaran, budaya B itu segitiga, bercampur ya. Lingkaran ditambah segitiga sama dengan misalkan kotak. Nah, kotak ini kan tidak ada mirip-miripnya dengan lingkaran, tidak ada mirip-miripnya dengan segitiga. Jadi ada dua kebudayaan yang bercampur, yang bergabung menghasilkan budaya baru, yang mana budaya baru itu tidak ada ciri dari budaya lama. Sementara kalau akulturasi itu penggabungan dua budaya, tapi ketika bergabung ciri asli dari budaya yang bergabung itu tetap ada. Sering disimbolkan atau diilustrasikannya misalkan lingkaran ditambah segitiga sama dengan lingkaran dan segitiga. Lingkarannya tetap ada, segitiganya tetap ada. Kemudian untuk interaksi sosial disosiatifnya yang mengarah kepada perpecahan itu diantaranya ada persaingan atau kompetisi, ada kontravensi. Kontravensi itu adalah rasa tidak suka yang disembunyikan ya, atau kontravensi itu adalah pertentangan. Kemudian yang ketiga ada pertikaian ya. Pertikaian ini sebetulnya hampir sama dengan konflik, cuma mungkin kalau di LKS kawan-kawan di halaman 16 ya, pertikaian dan konflik ini dipisah menjadi dua istilah yang berbeda. Kalau pertikaian dikatakan proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain. Nah, caranya itu dengan ancaman atau kekerasan. Sementara kalau konflik
dikatakan kalau di LKS kawan-kawan itu adalah suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi kalau yang di LKS pertikaian itu cenderung dia nanti lebih dominannya menggunakan kekerasan. Kalau konflik itu masih umum ya, bisa dengan kekerasan bisa tidak. Walaupun tadi sekali lagi sebetulnya lebih banyak yang menyamakan antara pertikaian dan konflik. Jadi hanya ada 3 yang paling umum itu dari berbagai referensi untuk interaksi sosial disosiatif, yaitu ada kompetisi, ada kontravensi, dan ada konflik. Nah, kemudian untuk pembahasan ketiga yang ada di bab 3 ini adalah pembahasan mengenai identitas sosial. Identitas sosial kalau dilihat berdasarkan pengertian yang ada di LKS, itu adalah keterkaitan, keterlibatan, kepedulian, dan kebanggaan yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Sederhananya identitas sosial itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat tertentu. Contoh misalkan kawan-kawan merupakan bagian dari masyarakat yang dari berasal dari etnis atau suku bangsanya Sunda. Nah, maka ada identitas sosialnya. Ciri orang Sunda itu apa? Contoh misalkan berbahasa Sunda, terkenal ramah, dan lain-lain. Mata pencahariannya A. Itu adalah identitas sosial. Jadi identitas itu kalau bahasa sederhananya adalah ciri-ciri yang melekat pada individu berkaitan dengan status, ya, berkaitan dengan latar belakang yang dimiliki di masyarakat. Bisa latar belakangnya itu tadi misalkan etnis atau suku bangsa, latar belakang agama, kemudian latar belakang tingkat pendidikan, kemudian latar belakang misalnya tingkat ekonomi dan lain-lain. Nah, untuk pengertian lebih rincinya atau pengertian lebih beragamnya, kawan-kawan nanti bisa lihat di LKS ada definisi dari berbagai tokoh. Kemudian juga nanti ada pembahasan mengenai proses terbentuknya identitas sosial. Jadi intinya identitas sosial ini tidak begitu saja dimiliki oleh seseorang, tapi ada prosesnya. Nah, kalau misalkan di LKS dari pendapatnya Michael Hogg itu ada 3 ya tahapan terbentuknya identitas sosial, mulai dari social categorization, kemudian depersonalization, sampai nanti yang terakhir itu adalah prototip. Silahkan nanti teman-teman bisa baca secara lebih rinci ya, tapi intinya mungkin untuk proses terbentuknya identitas sosial, benang merahnya adalah identitas sosial itu tidak ujug-ujug ya, tidak begitu saja dimiliki ya. Contoh tadi masyarakat Sunda tidak begitu saja berbahasa Sunda, masyarakat Sunda tidak begitu saja dikenal dengan orang yang ramah, kemudian juga punya mata pencaharian A, tapi itu melalui proses atau melalui waktu yang tidak sebentar. Nah, kemudian ada juga pembahasan di LKS itu mengenai fungsi dan karakteristik identitas sosial. Secara sederhana ya, atau secara umum, fungsi identitas sosial ini adalah untuk membantu menemukan jati diri serta rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Karena ketika seseorang itu punya identitas, biasanya dia akan muncul rasa percaya dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak punya identitas. Terlebih misalkan identitasnya itu adalah identitas yang didasarkan dari satu kelompok atau mungkin satu lembaga yang memang punya penilaian yang baik di masyarakat. Contoh misalkan orang itu kan pasti sangat bangga dan percaya diri ketika misalnya punya identitas sosial sebagai seorang artis misalkan, atau sebagai seorang selebritis, sebagai seorang misalkan dokter dan lain-lain. Kemudian identitas juga fungsinya diantaranya bisa membantu seseorang itu mengenali dirinya, dari mana ia berasal melalui cara berpikir dan juga bertindak. Ya, nah ini juga penting ya. Jadi dengan kita paham tentang identitas sosial, dengan seseorang itu punya identitas sosial, setidaknya orang itu akan bisa mengenali dirinya. Contoh misalkan kawan-kawan sebagai orang Sunda, kawan-kawan sebagai orang Islam, nah itu kan nanti akan membuat teman-teman itu bisa mengenal diri sendiri. Orang Sunda itu harus seperti apa sih? Orang Islam itu harus seperti apa sih? Teman-teman misalkan sekolah di pesantren, pesantrennya pesantren Persis harus seperti apa sih?
Nah, dengan adanya identitas sosial ini bisa membuat seseorang itu mengenal bahwa dia itu A, dia itu B, dia itu C, harus apa, kemudian tidak boleh apa, tidak boleh apa. Kemudian untuk karakteristiknya atau untuk ciri-cirinya ya, yang di pertama itu ada di poin A. Menurut Jenkins adalah berkembang secara sistematis dan keterlibatan satu sama lain. Jadi maksudnya identitas ini tidak begitu saja terjadi ya, tapi terjadi secara sistematis ya, terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu ya, diantaranya juga berkembang karena keterlibatan satu sama lain. Contoh misalkan kita akan punya identitas sebagai seorang santri ya ketika kita memang terlibat dalam keseharian kita sebagai seorang santri. Misalkan yang akan terlibat nanti santri dengan santri, kemudian kita juga akan punya identitas dengan santri ketika bergaul dengan asatid, nanti bergaul dengan kakak kelas, bergaul dengan siapa. Kemudian yang kedua ada identitas individu atau kolektif. Itu karakteristiknya merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Jadi maksudnya adalah identitas sosial ini nanti akan bisa diperhatikan oleh orang lain gitu ya. Contoh misalkan tadi orang Sunda itu kan ya diperhatikan oleh orang lain, bahasanya bahasa Sunda, kemudian terkenalnya ramah dan lain-lain. Santri tentu diperhatikan juga oleh orang lain ya, santri itu A, santri itu B, santri itu C dan lain-lain. Nah, penilaian dan pemahaman orang lain inilah yang nanti secara prosesnya ya akan berkembang menjadi identitas. Oh, kenapa sih santri ini A, kenapa santri ini B, kenapa santri ini C ya, karena pandangan orang lain itu A, B, C dan seterusnya. Jadi identitas itu dibentuk juga oleh pandangan-pandangan orang lain. Dan yang terakhir, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi maupun materi, seringkali bersifat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Jadi kadang berdasarkan poin yang C ini, terbentuknya identitas itu sebetulnya merupakan satu hal yang memang dia itu tidak bisa selamanya dikondisikan. Ada kalanya memang ya terjadi begitu saja ya, terjadi secara praktis, terjadi secara cepat karena memang akibat adanya interaksi-interaksi yang terjadi itu. Kemudian nanti ada dimensi identitas sosial, diantaranya ada persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik in-group, keyakinan saling terkait, dan depersonalisasi. Kemudian ada komponennya, kemudian nanti ada motivasi melakukan identitas sosial, dan juga nanti di bagian 7 ada konsekuensi identitas sosial, yaitu eksklusi dan inklusi. Sisanya silahkan kawan-kawan baca saja di LKS masing-masing. Saya mungkin akan coba simpulkan keterkaitan antara tindakan sosial, interaksi sosial, dan juga identitas sosial. Jadi ini adalah 3 pembahasan yang memang tidak bisa dilepaskan berkaitan satu sama lain. Diawali dari adanya tindakan sosial, seseorang itu tidak terlepas dari melakukan hal, melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, aktivitas karena pengaruh dari orang lain atau pengaruh sosial yang kalau menurut Weber tadi dibagi menjadi 4 ya. Rasional, instrumental, kemudian juga rasional berorientasi nilai, afektif, dan juga tradisional. Nah, tindakan-tindakan sosial ini akan menjembatani ya atau akan menjadi semacam pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, ketika sudah terjadi interaksi sosial, lama-kelamaan dalam interaksi tersebut akan timbul identitas sosial. Maka kita berinteraksi dan berhubungan dengan siapa, itulah identitas yang akan kita punya. Kita misalkan berinteraksi, kemudian bergaulnya dengan orang-orang yang ada di sekolah. Kebetulan misalkan sekolah kita ini adalah pesantrennya, maka identitas yang akan kita dapatkan adalah identitas sebagai seorang santri. Ketika misalkan kita bergaulnya dengan orang-orang yang bukan misalkan santri, dengan siswa secara umum, ya identitas itu juga yang akan kita punya. Jadi ini bisa dikatakan merupakan tahapan-tahapan dari yang pertama itu tindakan sosial, nanti akan bergerak atau akan berkembang menjadi interaksi sosial, dan yang terakhir itu interaksi sosial itu akan berkembang, akan melahirkan identitas sosial.